Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 12. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena kalian sudah dinyatakan naik tingkat ke kelas 12. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi TIK yang sudah kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Akan kita lanjutkan di kelas 12 ini. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, karena saya baru juga di sini. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu, belum pernah bertemu. Nah, karena di masa pandemi ini juga. Perkenalkan, nama saya Andri Yulianto. Kalian bisa memanggil Pak Andri. Nah, dengan biodata, ya bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Silahkan dicatat nomor HP saya dan email, karena nanti akan kita gunakan itu terus ya, untuk saling berkomunikasi. Oh ya, juga saya ingatkan jangan lupa untuk absen dulu. Silahkan absen dulu sebelum kita melanjutkan ini, agar data kalian nanti terrecord bahwa kalian sudah mengikuti semua kegiatan pembelajaran meskipun dengan menggunakan metode daring. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja. Untuk materi hari ini tidak terlalu banyak karena kita baru pertama kali masuk di kelas 12. Jadi saya hanya akan memberikan sedikit saja materi pengantar. Jadi materi kita adalah terkait dengan kualitas sebuah program. Kualitas dari sebuah program komputer yang nanti akan kita pelajari secara penuh. Nah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan kali ini kita hanya sedikit saja menyinggung dari pengantarnya saja. Kayak apa sih program komputer itu? Kalau didefinisikan secara konsep, dalam dunia komputer, program komputer merupakan sebuah pernyataan yang disusun menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita bahas dulu sedikit. Nah, jadi program komputer adalah pernyataan. Pernyataan itu berarti sesuatu yang diungkapkan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Itu disebut pernyataan. Nah, kalau belum diungkapkan berarti ya namanya masih angan-angan, belum berupa sebuah pernyataan. Karena ini adalah sebuah program, berarti pernyataan itu harus dituliskan. Namanya kita menulis program, berarti pernyataan itu harus dituliskan. Nah, pernyataan yang dituliskan itu disusun menjadi satu kesatuan prosedur. Di sini maksudnya satu kesatuan prosedur adalah pernyataan-pernyataan itu adalah berupa baris perintah yang banyak. Kalau programnya kompleks, tentu saja baris perintahnya juga sangat banyak. Kalau programnya sederhana, ya baris perintahnya ya tidak terlalu banyak. Meskipun tidak terlalu banyak, kan tetap ada lebih dari satu perintah. Karena itu disusun menjadi satu kesatuan prosedur. Prosedur berarti setiap baris perintah itu saling terkait dengan menggunakan aturan tertentu. Artinya tidak saling terpisah-pisah, meskipun dia memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi mereka saling terkait. Yang berupa urutan langkah yang disusun secara
logis dan sistematis. Kata kuncinya di sini, logis dan sistematis. Fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah. Logis artinya, di sini logis itu berarti setiap baris perintah itu harus jelas, jelas maksudnya, jelas kebenarannya, benar dan salahnya. Jadi tidak ada perintah yang ambigu. Perintahnya harus jelas dan sistematis. Sistematis itu berarti menggunakan tata urutan tertentu. Ya. Dalam dunia pemrograman dikenal secara umum ada dua model pemrograman. Ya. Dua model bahasa, yaitu OOP dan prosedural. OOP artinya adalah Object Oriented Programming, di mana sintak-sintak itu disusun berdasarkan objeknya, dibagi menjadi kelas-kelas, sedangkan prosedural, sintak-sintak yang ditulis itu berurutan dari atas sampai ke bawah, itu akan dieksekusi secara berurutan. Coba kalian perhatikan gambar, di situ ada masalah, kemudian sebuah program komputer, kemudian solusi. Program itu benar jika dia bisa memberikan solusi dari masalah yang dihadapi, maka program itu bisa dianggap benar. Tapi program yang benar belum tentu merupakan program yang berkualitas. Ya, makanya di sini kita mempelajari tentang kualitas program atau source code. Source code itu cara menulis program, ya, cara memprogram tulisan-tulisan yang ada di sebuah program komputer yang kita tuliskan, itu namanya atau disebut juga dengan source code, yaitu urutan langkah yang logis dan sistematis tadi. Bahasa lainnya kita bisa memakai kata source code. Nah, kembali lagi, ya, selama program yang kita tulis, source code yang kita tulis itu bisa menyelesaikan permasalahan, bisa memberikan solusi, itu berarti program itu sudah benar. Kenapa seperti itu? Di sini urutan langkah disusun secara logis, artinya kita harus menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah. Logika yang paling berperan di sini. Masalahnya adalah kita tidak mungkin menyamakan logika antara satu orang dengan orang yang lain. Dua orang programmer yang berbeda ketika menemukan masalah sama, mereka mendapatkan solusi yang sama, tapi belum tentu alur jalannya logika mereka juga sama. Saya beri contoh yang mudah saja. Misal kita dari sekolah. Kemudian kita mendapat masalah. Masalahnya adalah kita disuruh untuk pergi ke Madiun, ke kota Madiun. Oke. Nah, ketika ada perintah seperti itu, saya yakin akan ada banyak model jawaban, ada banyak cara yang terpikir oleh masing-masing orang. Si A misalnya, dia memilih untuk naik bis, kemudian nanti turun sampai di Terminal Madiun. Terus si B misalkan, dia memilih untuk memakai kendaraan sepeda motor. Dia akan berjalan menggunakan sepeda motor, menaiki sepeda motor dari sekolah sampai ke misalnya alun-alun Madiun. Kemudian si C berbeda lagi. Si C dia memilih untuk sama-sama naik sepeda motor, tapi si C
lewatnya bukan di jalur utama, bukan di jalur bis. Jadi si C akan melewati Dimong, melewati desa Dimong, kemudian sampai ke kota Madiun. Nah, dari sini, dari A, B, C tadi, ketika dihadapkan dengan masalah yang sama, nah, ketiga-tiganya sampai di Madiun. Artinya, cara yang digunakan oleh ketiganya itu sudah betul, sudah benar. Tidak ada yang salah. Wong disuruh ke Madiun dan mereka terbukti tiga-tiganya sampai ke Madiun, berarti tidak ada yang salah. Nah, yang diuji ketika sebuah program itu sudah benar, yang diuji bukan lagi benar atau salahnya, tapi adalah kualitasnya. Kualitas di sini berkaitan dengan efisiensi, waktu, dan biaya. Secara umum itu program dinilai dari efisiensi, waktu, dan biaya, serta bagaimana alur logika yang digunakan. Semakin sederhana, tapi bisa menyelesaikan permasalahan itu akan semakin bagus. Efisiensi biaya apa? Ini terkait dengan penggunaan resource dalam komputer. Kalau hanya satu orang, misal yang pergi ke Madiun hanya satu orang, terus menggunakan mobil. Nah, secara efektivitas, secara efisiensi resource itu sangat membuang-buang resource. Kenapa? Karena mobil bisa digunakan untuk lebih dari satu orang, misal untuk 4 atau 5 orang. Dalam dunia pemrograman itu namanya tidak efisiensi terhadap resource. Kita misalkan membutuhkan ketika memprogram, misal kita membuat inputan nama, kita hanya membutuhkan, misal untuk nama itu paling panjang, anggaplah 50 karakter huruf. Kemudian dalam program kita memprogram 1000 karakter huruf, karena kita mungkin ketakutan, takut nanti kalau misalnya ada orang yang namanya sampai mencapai 1000 karakter. Seperti itu namanya buang-buang resource, buang-buang memori nanti. Kalau hanya 1, 2 tidak akan terasa. Tapi kalau sudah program yang sangat kompleks itu akan terasa sekali. Programnya akan menjadi berat untuk dijalankan. Next, saya lanjutkan. Dalam menulis program kita akan mengenal yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah prosedur penulisan program atau source code tadi. Ya, yang umumnya terdiri dari 3 faktor utama. Di sini saya tulis umumnya, artinya dalam beberapa bahasa pemrograman itu ada yang berbeda. Namun secara umum ada 3 faktor utama, yaitu yang pertama adalah sintak. Sintak merupakan aturan penulisan bahasa pemrograman, artinya dari awal sampai akhir, sampai end dari sebuah bahasa pemrograman itu disebut sintak. Jadi dari mulai bahasa itu dibuka sampai bahasa pemrograman itu ditutup, itu namanya disebut sintak. Yang kedua adalah semantik. Semantik adalah maksud yang terkandung pada statement. Jadi maksud dari perintah itu apa harus jelas, harus logis. Disebut semantik. Kemudian kebenaran logika adalah benar atau tidaknya urutan statement. Jadi benar atau tidaknya urutan logikanya itu. Misal yang tadi untuk saya beri contoh tadi. Si C ke Madiun menggunakan motor. Maka logikanya harusnya dia adalah bersiap-siap dulu. Setelah bersiap-siap, dia harus mencari motornya dulu.
Kalau sudah mencari motornya, ketemu, baru dinaiki. Sudah dinaiki, dinyalakan. Setelah dinyalakan, baru berjalan. Jika jalannya berbelok, bercabang, nah di sini ada logikanya. Apakah ke kiri, apakah lurus, atau apakah ke kanan. Nah, itu harus urut. Jadi tidak boleh bersiap-siap, kemudian berjalan, kemudian baru mencari motornya. Itu kan namanya terbalik-balik. Tidak logis kalau seperti itu. Dan bahasa pemrograman itu ada banyak, tidak hanya 1, 2, 3, atau 5. Ada sangat banyak. Ada di Wikipedia itu disebutkan ada ratusan bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk sebuah komputer itu ada banyak sekali. Dan untuk membuat sebuah program komputer di masa sekarang ini, kita tidak bisa bergantung atau menggunakan hanya pada satu bahasa saja. Harus menggunakan kombinasi dari beberapa bahasa pemrograman. Oke, saya lanjutkan. Oke, sebelumnya di sini ada tadi yang namanya, yang nomor 2, semantik adalah maksud yang tergantung dari statement. Kebenaran logika adalah benar tidaknya urutan statement. Nah, sekarang kalian saya beri tantangan, atau kuis. Silakan nanti dituliskan juga ketika di link soalnya, link tugas. Kuisnya adalah apa itu yang disebut dengan statement. Ayo, nanti silahkan dicari, dipelajari apa itu statement. Oke, jenis-jenis bahasa pemrograman. Kalau tadi saya sebutkan jenis secara umum bahasa pemrograman itu ada 2, yaitu OOP, Object Oriented Programming, dan prosedural. Itu berdasarkan paradigma pemrogramannya, berdasarkan konsepnya, bagaimana sebuah program itu dituliskan. Nah, untuk dari segi tata bahasanya, nah, bahasa pemrograman itu dibagi menjadi 3, yaitu bahasa tingkat rendah atau low level, kemudian bahasa tingkat menengah atau middle level language, low level language, dan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Untuk bahasa tingkat rendah itu contohnya nama bahasanya adalah bahasa assembly. Apa bedanya toh? Tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Perbedaannya adalah di cara penulisannya. Nah, bahasa tingkat rendah penulisannya itu masih cenderung menggunakan bahasa mesin. Artinya dia belum menggunakan level bahasa yang mendekati bahasa manusia. Jadi bahasanya masih bahasa mesin, perintah-perintahnya masih perintah yang kaku. Contohnya adalah bahasa assembly. Dan contohnya bahasa assembly nanti seperti apa? Silahkan nanti kalian cari sendiri di Google. Untuk penguatan silahkan kalian. Kemudian bahasa tingkat menengah, bahasa pemrograman C. Ya ini sudah mendekati dengan bahasa manusia. Sudah hampir, ya masih 50-50 lah. Jadi sudah, misal kita membaca, yang orang awam membaca pun mungkin sudah sedikit mengerti maksudnya itu apa. Maksud dari perintah tertentu, bukan keseluruhan yang dituliskan. Misal perintahnya adalah perintah print bla bla bla. Nah, artinya kalau print itu berarti kita tahu bahwa print itu perintah untuk mencetak. Kemudian bahasa tingkat tinggi, high level language. Nah, contohnya banyak sekali ini, ada Java, Pascal, PHP, Basic, Visual Basic, C++, C Sharp, MySQL, Python, Ajax, masih sangat banyak ini. Yang sekarang kebanyakan digunakan adalah yang ini. Apakah bahasa tingkat rendah dan tingkat menengah sekarang sudah tidak digunakan? Masih tetap digunakan. Tapi bukan untuk level development program lagi. Dia digunakan
Untuk barang-barang elektronik yang sifatnya otomatis itu sedikit banyak masih digunakan, tapi bukan untuk memprogram aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah ada di HP, di smartphone, maupun di laptop. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahasa pemrograman itu ada sangat banyak. Tidak hanya 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi sangat banyak. Berapa jumlah pastinya kita tidak bisa mendefinisikan. Karena seorang individu sekalipun, kalau dia sudah menguasai konsep dari logika komputer, dia bisa menciptakan bahasa pemrogramannya sendiri. Bahkan orang Indonesia pun ada yang sudah menciptakan sebuah bahasa pemrograman. Apa? Silahkan nanti kalian cari. Bahasa pemrograman ada sangat banyak, namun tentu saja kebutuhan bahasa ini harus disesuaikan dengan fungsi dan perangkat yang menggunakannya. Kata kuncinya di fungsi dan perangkat yang menggunakan. Fungsinya apa? Fungsinya apa dulu? Jadi bahasa pemrograman ini ada yang fungsinya hanya sebagai antarmuka saja. Jadi apa yang ditampilkan di depan layar sebagai antarmuka, back end. Ada juga yang bahasa pemrograman yang digunakan yang berfungsi sebagai proses yang berjalan di latar belakang. Artinya dia menangani proses, ada yang menangani antarmuka. Kalau di pemrograman web itu ada yang menjadi basicnya atau program utamanya itu adalah bahasa HTML. Kemudian untuk antarmukanya bahasa CSS. Kemudian untuk prosesnya menggunakan PHP. Kemudian untuk menangani database-nya menggunakan MySQL. Jadi setiap bahasa itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, karena itu tadi saya sebutkan, untuk membuat sebuah program tidak mungkin kita hanya bergantung pada satu perangkat, pada satu bahasa pemrograman saja. Tidak bisa. Kita harus menggunakan kombinasi dari beberapa bahasa pemrograman dengan fungsinya masing-masing. Dan di sini juga perangkat yang menggunakannya. Artinya sekarang ada banyak sekali perangkat, laptop, komputer, PC, smartphone dengan berbagai model ukuran dan spesifikasi. Itu semua juga mempengaruhi bahasa apa yang akan digunakan. Tidak mungkin sebuah program dengan ekstensi kalau di Android itu ekstensinya apa ya, saya lupa. APK, sorry. Tidak mungkin sebuah program dengan ekstensi APK kita install begitu saja pada Windows atau pada Apple, pada iOS. Tidak bisa, semua ada fungsinya masing-masing. Jadi apa toh bahasa pemrograman itu? Kuncinya adalah bahasa pemrograman itu adalah sesuatu yang memungkinkan manusia. Di sini manusia itu subjeknya, berarti dia adalah mereka yang bekerja sebagai programmer, memungkinkan manusia atau programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan baris perintah yang terdefinisi. Jadi manusialah yang tetap memberikan perintah kepada komputer menggunakan baris yang terdefinisi. Komputer di sini bukan sesuatu yang sempit, pengertian sempit seperti PC, ya. Tapi komputer di sini adalah semua perangkat yang sudah di dalamnya tertanam kecerdasan buatan, baik itu komputer, laptop, smartphone, kemudian alat-alat rumah tangga yang otomatis, itu juga disebut sebagai komputer secara luas. Oke, sekarang kita akan sedikit membedakan sintak, sintak atau penulisan program dari beberapa
bahasa pemrograman yang cukup populer atau umum digunakan di Indonesia. Yang pertama tentu saja Java. Saya yakin kalian pasti pernah mendengar yang namanya Java. Menggunakan pun hasil dari programnya saya yakin juga kalian sudah menggunakan. Tapi mungkin kalian tidak menyadari bahwa kalian menggunakan bahasa pemrograman Java selama ini. Hampir semua aplikasi Android itu menggunakan bahasa Java. Hampir semua, terutama aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh developer yang ada di Indonesia. Hampir semuanya Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan konsep atau paradigma Object Oriented Programming atau biasa disebut dengan OOP. OOP itu bahasanya dibagi menjadi objek-objek. Jadi kita harus mendefinisikan objek-objek dulu. Kalau di Java itu beberapa objek sudah disediakan, kita tinggal pakai. Kalau kita butuh objek baru, kita bisa membuat sendiri. Dan kita tinggal panggil objek. Berbeda dengan prosedural, kalau prosedural harus kita definisikan urut. Dari A sampai Z itu urut. Sedangkan kalau OOP itu tergantung yang kalian butuhkan. Ketika kalian butuh A, kalian panggil A. Ketika kalian butuh Z, kalian panggil Z. Ketika kalian butuh O, kalian panggil O. Begitu seterusnya. Jadi tidak terurut secara kaku, tidak. Nah, ini adalah contoh program Java. Ini adalah program yang namanya program Hello World. Halo dunia. Hello World. Jadi setiap programmer baru yang baru belajar bahasa biasanya akan membuat program yang namanya Hello World ini. Ini tidak ada aturan yang mengharuskan membuat ini, tidak. Ini hanya sebagai semacam aturan tidak tertulis di antara para orang-orang yang belajar pemrograman bahwa untuk menyatakan mereka masuk ke dalam dunia pemrograman itu, dunia bahasa pemrograman itu, dan bukti bahwa program pertama kali yang dia buat bisa berhasil berjalan adalah Hello World. Hello World ini adalah sebuah program yang hanya menampilkan tulisan Hello World di layar gitu saja. Jadi ketika dijalankan nanti di layar akan muncul tulisan Hello World. Nah, itu artinya program sudah berjalan. Halo dunia. Di Java, ya, sebuah program harus didefinisikan dulu menjadi sebuah kelas. Maka di situ ada yang namanya kelas Hello World. Kemudian kurung kurawal buka. Setiap program harus ada pembuka dan penutupnya. Yang kalian lihat di situ ada kurung kurawal buka, kemudian di bawah ada kurung kurawal tutup. Kelas Hello World buka, kemudian public static void main string ARGS, kemudian itu tanda array. Buka lagi system out print, system out. Di sini ada kata print, println, ada tambahan ln, line, print line, hello world. Karena di sini ada perintah print, berarti perintahnya itu adalah perintah untuk mencetak atau menampilkan sebuah teks. Kalau teks dalam bahasa pemrograman biasanya disebut sebagai string. Untuk menampilkan sebuah string, stringnya adalah hello world. Ini cara membuat hello world dalam bahasa pemrograman Java. Kemudian yang kedua adalah bahasa C. C itu berkebalikan dengan Java. Jika Java menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming, bahasa C menggunakan konsep terstruktur atau prosedural. Artinya harus dituliskan dari atas sampai bawah secara berurutan. Prosedural artinya setiap baris perintah diproses secara berurutan dari baris paling atas hingga
baris paling bawah. Sama-sama kita akan membuat sebuah program Hello World dengan menggunakan bahasa C. Include studio.h. Nah, ini adalah pembukanya untuk bahasa C. In main. Kemudian dibuka, di situ juga ada printf. Hello World. Return 0. Berbeda ya dengan Java. Tapi nanti hasilnya adalah sama, memunculkan tulisan Hello World di layar. Nah. Kemudian bahasa berikutnya adalah HTML atau Hypertext Markup Language. HTML tadi sudah sedikit saya singgung, adalah bahasa pemrograman basic atau dasar yang digunakan untuk mengembangkan program berbasis web berbasis web atau online. Disebut basic atau dasarnya program web karena HTML menjadi kerangka utama sebuah pemrograman web yang kemudian didukung oleh bahasa pemrograman lain seperti PHP dan CSS, dan juga lagi mungkin nanti MySQL, ada lagi nanti mungkin Ajax, ada lagi mungkin nanti adalah beberapa banyak, coba nanti kalian cari sendiri. HTML sama ketika menampilkan Hello World juga memiliki sintaknya sendiri. Dimulai dengan HTML sebagai pembuka dengan diapit dua tanda apa ya namanya itu, yang lebih besar lebih kecil itu kalau di matematika. Diapit tanda itu HTML, kemudian head, kemudian ada title. Nah, setiap dari tag itu disebut tag ya, tag, tag. Setelah bacanya apa, mau tag atau tag. Setiap tag harus diakhiri dengan, harus ditutup dengan penutupnya. Misal tag title harus diakhiri dengan tag slash title. Tag head harus diakhiri dengan tag slash head. Nah, kemudian body p hello world slash p slash body slash html. Ini fungsinya juga sama, membuat sebuah program Hello World yang memungkinkan kita untuk menampilkan tulisan Hello World itu di layar ketika program ini dieksekusi. Ini sudah berbeda lagi dengan Java, modelnya sudah berbeda lagi dengan C. Meskipun tujuannya masih sama, membuat Hello World, tapi cara penulisannya sudah berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya adalah PHP. Saya yakin kalian pasti sudah sering mendengar PHP. Saya yakin hampir setiap hari, meskipun dengan artian yang lain. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Server-side, artinya dia adalah bahasa yang berjalan di server, di sisi server. Berarti dia juga online, client server, yang bersifat open source. Open source ini artinya dia tidak dikunci bahasanya, siapa saja bisa mengotak-atik bahasa itu, bisa mengotak-atik program yang sudah dibuat dengan menggunakan bahasa PHP. Nah, kalau tahu caranya, siapa saja diberi izin untuk melakukan modifikasi dari programnya. PHP merupakan bahasa penghubung server-side, maka skripnya akan diproses di server. Nah, skrip dari PHP akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan ya di PHP antara lain Apache. Ini yang paling umum. Kemudian yang kedua ini kalian kalau membaca apa ini? Nging atau apa? Mungkin pernah browser tiba-tiba di browsernya muncul tulisan ini. Ini disebut dengan Nginx. Nah, biasanya disebut dengan Nginx.
Kemudian server yang ketiga, Lightspeed. Apakah ada server-server yang lain? Ada. Tidak hanya ini. Server pun juga memiliki fungsinya masing-masing tergantung kebutuhannya. Tapi yang paling umum, paling banyak digunakan adalah Apache. Nah, ini adalah cara menampilkan Hello World, membuat program Hello World dengan menggunakan baris PHP. Kita lihat di sini barisnya dibandingkan yang tadi, ini merupakan yang paling simpel, paling mudah kalau dilihat. Ya, betul. Karena dia open source, artinya kalau open source itu ya harus lebih mudah dipahami banyak orang. Tapi dia hanya bisa berjalan di server. Kalau kalian menuliskan ini tidak memiliki server, ya programnya tidak akan bisa dieksekusi, tidak akan bisa berjalan. Berbeda dengan HTML. Kalian menuliskan HTML, kalian buka dieksekusi di browser apapun, dia akan berjalan tanpa memerlukan server. Sedangkan PHP kalian harus menggunakan server, meskipun programnya lebih kalau saya bilang bukan lebih mudah sih, lebih simpel. Penulisannya lebih simpel. Mudah atau tidaknya itu nanti tergantung logikanya masing-masing. Kalau logikanya sesuai dan memahami betul logikanya, ya mudah. Kalau masih bingung di logikanya, ya akan menemui sedikit kesulitan. Oke, berikutnya adalah bahasa C. Bahasa C++, bukan C, C++. Kalau C, ya, C++ itu berbeda dengan bahasa C. Meskipun C++ itu dikembangkan dari bahasa C. Perbedaannya adalah C++ itu sudah menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP seperti Java, meskipun belum full OOP. Artinya aturan prosedural juga masih digunakan dalam C++, tapi tidak sekaku C. Dia sudah mulai menggunakan konsep OOP. Kemudian kalau C masih bahasa tingkatnya menengah atau middle, sedangkan C++ itu sudah bahasa tingkat tinggi, sudah high language, high level sudah masuknya. Karena ya memang yang namanya pengembangan tentu saja jauh lebih tinggi dari produk asalnya karena memang sudah dikembangkan. Untuk membuat sebuah program Hello World itu include IO string, urutannya seperti itu. Dari 5 bahasa ini, 5 bahasa programan yang saya contohkan ternyata memiliki aturan sintak yang berbeda-beda, meskipun tujuannya sama, menampilkan Hello World, tapi ternyata sintaknya berbeda-beda. Nah, karena itu bahasa pemrograman yang paling baik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan. Itu yang paling baik. Nah, ini tadi kalau kita bandingkan cara penulisan program Hello World dari beberapa bahasa pemrograman yang cukup populer digunakan di Indonesia. Nah, saya berikan 5 contoh di sini. Nanti ketika kita sudah bisa tatap muka, sudah bisa praktikum, nanti kita akan mencoba secara langsung atau nanti saya buatkan sebuah virtual untuk mempelajari entah nanti di HP ataupun di komputer. Silakan dilihat di sini penulisannya berbeda-beda setiap bahasa pemrograman meskipun tujuannya sama. Sekarang tugas untuk kalian. Ya, silahkan tugasnya dibaca. Pertama, carilah minimal 3 bahasa pemrograman lain. Tadi bahasa pemrograman saya sebutkan ada ratusan. Nah, carilah minimal 3 saja bahasa pemrograman selain yang sudah saya jelaskan sedikit tadi dan beri penjelasan. Entah itu mungkin dari historinya, entah itu dari sisi penemuannya, entah itu dari sisi fungsinya, monggo silahkan. Semakin komplit semakin baik. 3 bahasa lain.
Tugas kedua adalah berikan contoh penulisan sintak program Hello World untuk masing-masing bahasa pemrograman sudah kalian cari. Nah, tadi cari 3, beri penjelasan, kemudian tugas berikutnya adalah bagaimana cara menuliskan Hello World untuk 3 bahasa itu. Ingat, ada yang bisa, ada yang tidak. Saya beri bocoran, misalnya untuk MySQL itu bukan bahasa yang bisa menampilkan. Jadi kalau kalian mau membuat Hello World dengan bahasa MySQL, ya nggak bisa. MySQL nggak bisa. Karena itu bukan untuk menampilkan, itu untuk database. Contohnya seperti itu. Nah, ketentuannya, tugasnya boleh diketik atau boleh juga ditulis tangan. Boleh, tapi harus rapi, harus terbaca dengan jelas ya. Kalau diketik, hasilnya berupa file dokumen atau PDF. Nah, sedangkan jika ditulis tangan, hasilnya adalah foto. Silahkan nanti hasilnya difoto atau di-scan. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas. Nama dan kelasnya dicantumkan. Nah, hasilnya dikirim ke link pengumpulan tugas. Linknya akan saya berikan sendiri, entah nanti secara pribadi ataupun di grup kelas. Kenapa? Agar yang lain yang melihat video ini nanti, yang bukan dari kelas kita, tidak bisa mengotak-atik linknya. Jadi tidak saya tampilkan di sini untuk ya. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Kita masih di pengantar dulu, belum masuk terlalu jauh. Nah, kita masih ya perkenalan dulu lah dengan program-program ini. Saya juga perkenalan dulu. Ini pertama kalinya saya bertugas di kelas kalian. Ya semoga kita bisa menjaga untuk tetap kompak. Ya, kelas saya santai saja. Yang penting setiap tugasnya dikerjakan dengan baik. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Kembali lagi saya ingatkan, tetap jaga kesehatan, jaga imun, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Jangan sampai abai, jangan sampai kita kendor. Ya. Menjaga diri sendiri berarti menjaga orang-orang terdekat kita juga. Saling menjaga adalah cara pengabdian kita kepada bangsa kita untuk saat ini. Oke? Tetap semangat anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.